Assalamualaikum sih, Wo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wo. Tadi saya jalan gitu ada logo amanah dan profesional. Nah, pertanyaannya apa kalau amanah itu nggak profesional sih, Wo? Nah, itu pertama sih, Wo. Yang kedua, amanah itu apa? Mohon sharingnya sih, Wo. Matur nuwun sih, Wo. Gitu aja sih, Wo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yogi. Mas Yogi ini suka suka memanfaatkan hal-hal yang mungkin tidak banyak dipunyai oleh kebanyakannya. Termasuk jeli ini beliau. Melihat logo langsung difikirkan. Ada amanah dan profesional. Apakah kalau amanah tidak profesional? Jadi asik juga ini. Sebenarnya kok kritis sama Mas. Amanah yang saya tahu ya, itu orang yang bisa dipercaya. Kita mempunyai sebuah figur guru spiritual yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus untuk membimbing kita, untuk menjadi guru kita. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum beliau melaksanakan tugas, sebelum beliau dinobatkan untuk diwisuda, untuk didekretkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai duta kebenaran ilahiyah, beliau sudah sebelumnya itu oleh semua kalangan, teman maupun bukan teman, orang dekat maupun orang jauh, orang yang setuju maupun orang yang tidak setuju, tapi sudah sampai membentuk sebuah kesepakatan sosial di situ tanpa tertulis bahwa beliau mempunyai gelar Al-Amin. Maksudnya orang yang mempunyai amanah, maksudnya orang yang bisa dipercaya. Nah, terus apa sih maksudnya? Ya mungkin kalau bahasa yang bahasa populer itu ada istilah trust, misalnya gitu ya. Ada istilah trust, maksudnya kepercayaan. Wah, orang itu kalau udah dipercaya, Mas, enak deh. Mau apa juga enak. Mau ngomong ya diterima, mau punya ide diperhatikan, mau misalnya kita berpartner ya diterima dengan enak. Kenapa? Karena sudah percaya. Jadi amanah, kalau dalam bahasa populernya disebut trust, kepercayaan itu merupakan sesuatu modal dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat itu yang luar biasa. Dalam segala hal, orang kalau sudah amanah itu enak sudah. Dia mau berjuang di politik, di ekonomi, di budaya, pertahanan, keamanan, dia menjadi suami, dia menjadi istri, dia menjadi bapak, dia menjadi masyarakat, dia menjadi pejabat, dia jadi apa saja. Kalau sudah ada predikat amanah, wah sudah, jos, gitu ya. Ya kalimatnya kelihatannya cuma bisa dipercaya gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau lebih serius lagi, sepanjang yang saya tahu, amanah itu terkait dengan seberapa ikatan seseorang terhadap Tuhannya. Khususnya adalah ikatan kepribadiannya. Nah, dalam bahasa teknis, saya mohon maaf, amanah itu hanya terkait kepada orang-orang yang beriman. Hanya orang yang berimanlah yang mampu mengemban amanah. Kenapa? Ya, rusaknya kepercayaan seseorang, rusaknya kredibilitas atau bisa dipercayanya seseorang itu karena faktor-faktor egoisme dan melupakan nilai-nilai ketuhanan di dalam dirinya. Awal yang membuat seseorang menjadi suka berbohong, suka pakai trik-trik yang tidak semestinya, manuver-manuver yang negatif, itu berangkat dari sudut pandang sikap yang berangkat dari egoisme, dari kepentingan diri, kesenangan diri, kepuasan diri, dan seterusnya. Sebaliknya, seseorang untuk meraih sesuatu, tapi dia selalu memasukkan nilai-nilai ketuhanan di dalam dirinya. Dia selalu kepada orientasi bagaimana apapun yang saya lakukan ini dalam rangka melaksanakan tugas kehambaan,
melaksanakan perintah-perintah dari Yang Maha Suci, maka hal-hal yang bisa menjadikan seseorang untuk tidak amanah itu otomatis menjadi tereliminir, menjadi berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Nah, orang yang hubungannya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang egoismenya sudah didominasi dengan egoisme ketuhanan, seseorang yang kehendak dirinya sudah amat tipis dan dimasuki dengan kehendak-kehendak kebenaran yang Allah perintahkan, itu maka dia akan semakin mempunyai mutu kredibilitas, trust yang semakin tinggi. Ya, bukan apa-apa. Maksud saya bahwa orang yang berimanlah yang kemudian pantas digelari sebagai orang-orang yang mampu menyandang amanah. Dan itu mempunyai akar kata yang sama. Orang yang beriman, dia selalu memegang amanah. Orang yang beriman, dia aman dirinya dan juga mengamankan orang lain juga aman dari dirinya. Itu orang yang beriman. Maaf saya membawa pengembangan bahasa-bahasa logika. Kayaknya seperti itu. Dan kenapa ada amanah dan profesional? Apakah amanah itu bukan profesional? Ya, ini kan mungkin ya salah satu era, salah satu saya mau sebut apa ya? Ya, salah satu tahap sebuah suasana sosial yang sering sekali kita diajak untuk memisahkan antara agama dengan bisnis misalnya, antara ibadah dengan dunia. Jadi kita sering diajak untuk berpisah. Jadi seakan-akan bisnis ya bisnis, agama ya agama. Agama itu tidak mengatur politik, tidak mengatur bisnis. Agama itu masalah akhirat, bisnis masalah dunia. Di dalam bisnis khususnya itu orang sangat dibutuhkan profesionalitas. Nah, sehingga menjadi terkesan seakan-akan kalau orang beragama itu tidak ada hubungannya dengan profesionalitas, gitu kan? Karena yang terkait dengan profesional dan tidak itu hanya di bidang-bidang yang sifatnya duniawi, bidang-bidang politik, ekonomi, bisnis dan seterusnya. Ada kesan-kesan seperti itu, dan memang kita dilingkupi oleh informasi-informasi yang sering kali mengajak ke hal-hal seperti itu. Ada pemisahan antara agama dengan kehidupan. Kalau agama itu kan kepentingan pribadi, tapi kalau politik kepentingan sosial. Misalnya ya banyak sih yang kalau kita cermati kan nanti akan ada hukum terbalik-balik gitu ya. Aturan yang dari Tuhan disebutnya pribadi. Aturan yang dari manusia katanya ini aturan nasional. Loh, mana sih? Masa sih? Masa gitu sih? Aturan dari yang Maha Kuasa, yang Maha Menciptakan alam semesta ini, aturannya disebut itu masalah pribadi. Tapi kalau aturan yang bikin MPR, DPR itu kan aturan nasional. Masa sih? Masa gitu sih? Kan itu overlap namanya ya. Jadi tidak mendudukkan sebagaimana mestinya. Termasuk dalam masalah istilah profesional. Memang kalau kita lihat ke dunia realitas, sayangnya karena istilah iman itu sudah didefinisikan sebegitu ringan, sebegitu rendah. Seakan-akan iman dengan yakin itu sama, seakan-akan iman dengan percaya itu sama, seakan-akan, dan kita sering memanggil sesama teman ayyuhal mu'minun misalnya, apalagi misalnya dalam pengajian, wahai saudara-saudaraku mukmin semuanya. Ya, begitulah yang terjadi pada istilah-istilah yang beredar di masyarakat, sehingga apakah iman itu dan siapakah mukmin itu menjadi kabur? Di mana batasannya dan di mana definisinya? Nah, nilai iman menjadi rendah. Nah, kemudian orang-orang beriman yang dipredikatkan oleh masyarakat pada umumnya, oh ini orang beriman, tapi ternyata dia tidak
tidak menjaga kepercayaan dirinya, tidak menjaga tepat janjinya, tidak menjaga kalimat-kalimatnya, dan seterusnya, sehingga banyak di dunia realitas ini akhirnya membentuk sebuah image, membentuk sebuah citra di dalam persepsi kita bahwa orang mukmin banyak ya, enggak profesional ya. Kalau kerja cakak-cakan, kalau berpikir suka sembarangan, gitu ya. Sesuatu yang enggak logis saja bisa diterima. Jadi ada satu hal kontradiktif tapi bisa diterima, gitu ya. Ya, sehingga kemudian itu tidak berjalan dengan cepat, itu berjalan generasi ke generasi sampai terjadi pemisahan antara amanah dan profesional. Gitu. Kayaknya sih sepanjang yang saya tahu gitu. Menurut yang saya pahami, justru orang mukminlah yang dia harus seorang yang profesional. Kalau nggak profesional masa bisa jadi mukmin. Ya. Kalau seorang mukmin itu dia sudah tertata dirinya, sudah termanage dengan apik dirinya sudah tidak ada split kepribadian, karena antara akal dan nafasnya sudah menyatu dalam dominasi Tuhan. Maka apa yang dikehendaki oleh Tuhan dikehendaki juga oleh akal itu, juga dikehendaki oleh nafasnya, sehingga dia menjadi manusia yang utuh, manusia yang tidak pecah, manusia yang tidak lagi bertengkar antara keinginan satu dengan keinginan lain dalam dirinya. Ya. Nah, orang yang semacam ini, dia memenuhi syarat untuk mengemban amanah, dia pasti bisa dipercaya. Ya, tentu beda kita bahas nilai-nilai ideal dengan sekedar predikat-predikat yang sudah tersebar di masyarakat. Oh, orang mukmin itu begini loh, orang mukmin itu begitu. Nah, kalau batasan istilah mukmin sudah sebegitu rendah dan terbukti banyak dalam realitas masyarakat, orang yang dianggap mukmin itu kok ternyata malah kayak gitu sih. Misalnya gitu ya. Kita harus hati-hati kalau kita menyandang sebagai seorang muslim, hati-hati loh. Kita bisa bikin citra-citra yang seperti itu loh. Oh, itu antara lain juga, kalau saya pakai gelar ustadz, sementara saya masih kayak gini, ya kan saya jadi iklan yang amat buruk. Ya, kira-kira begitu. Menurut saya, antara iman, amanah, dan profesional itu menyatu, tidak terpisah. Itu sepanjang yang saya tahu. Kenapa terjadi pemisahan istilah antara amanah dan profesional? Seakan amanah itu satu hal tertentu, sementara profesional hal tertentu yang lain. Ya, ini tidak tidak cepat terjadinya pemisahan seperti itu. Itu berakar pada pemisahan antara duniawi dan ukhrawi, antara ibadah dengan kerja. Seperti kita punya cita rasa yang sangat berbeda pada saat kita mau ke masjid. Jelas kita punya cita rasa mau beribadah. Tapi pada saat mau ke pasar, mau ke kantor, saya mau bisnis. Jadi bisnis ada di luar. Ada berada di luar lingkup ibadah. Oh, kalau ibadah itu di masjid. Oh, di pasar, di kantor mah bisnis itu. Jadi kita menjadi muslim pada saat mau ke masjid. Kalau mau ke kantor, lupa kali. Itu banyak yang terjadi sepanjang yang saya tahu. Ini akibat jauh dari perkembangan antar generasi, antar budaya, dan dengan segala akumulasi sebab-sebab yang ada menimbulkan kerancuan-kerancuan seperti itu. Dan banyak sekali istilah-istilah yang kayaknya punya nasib sama seperti itu. Jadi istilah amanah itu apa, kemudian pengertiannya, istilah iman itu apa pengertiannya, sabar, tawakal, takwa, apa pula itu pengertiannya, istiqomah, dan seterusnya. Ya, itu begitu, dan sementara hanya itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih Mas Yuki, mudah-mudahan tidak puas, saya kembali ke Mas.